Shalom. Jadi anak-anak muda itu jangan lemes. Shalom. Kalau jadi anak muda kok lemes. Shalom Bang Kurniawan. Oke. Shalom. Oke. Tema hari ini saya mau ngambil pengampunan. Oke, kita buka Matius 6. Matius 6. Saya percepat ya teman-teman. Saya juga ada pelayanan dari tim ayat 14, 15. Oke, saya bacakan. Karena jika kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, malam ini kita mau belajar tentang pengampunan. Halo, Bang, kok kenapa itu pengampunan itu penting? Nah, kalau kita tidak mengampuni orang, sama saja Bapak di surga tidak mengampuni kita. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita. Seringkali kita disakitin orang, seringkali kita dicaci maki orang. Cuma satu, kesalahpahaman. Amin. Orang yang salah paham itu bisa menyakiti, tapi orang yang tidak mengampuni sama aja jadi beban. Maaf, ntar kejiwaannya bisa jadi sakit. Kita bisa jadi sakit. Amin. Kesehatan kita bisa nggak terjaga. Benar nggak Kesepa? Kalau kita tidak pengampunan. Artinya pengampunan itu penting teman-teman. Mengapa? Kalau kita mengampuni orang, kita terlepas dari dendam. Kita terlepas dari iri hati. Kita terlepas dari benci. Amin. Artinya hati kita dipulihkan. Amin. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Makanya yang pertama, bagaimana cara kita mau mengampuni? Yang pertama, kita harus jaga namanya hati. Amin. Nah, kenapa kita harus jaga hati? Karena hati dimulai dari hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci. Makanya kalau kita mau terlepas dari pengampunan, kita harus jaga hati. Amin. Nah, apakah kita mau belajar mengampuni? Saya mau bertanya, apakah kita mau belajar mengampuni? Kalau kita mau belajar mengampuni, jaga hati kita. Amin. Yang kedua, kesabaran. Nah, ini paling penting nih, kesabaran. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang begini. Ada yang bercanda, ada yang mengatakan yang hal negatif. Tapi dari bercanda itu bisa jadi musuh. Amin. Bisa jadi dendam. Nah, itu kita harus bicara tentang kesabaran. Amin. Kesabaran, bilang kesabaran. Yang ketiga adalah perkataan. Nah, perkataan yang baik. Kalau orang nggak mau sakit hati, kita harus jaga apa? Perkataan kita. Amin. Yakobus 3 ayat 6. Dosa karena lidah. Nah, dimulai dari lidah kita harus kita jaga. Amin. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amin. Siapa yang memakan buahnya? Kita. Bilang, ente, saya. Amin. Kalau kita bisa jaga hati, bisa jaga perkataan. Nah, disitulah kita mulai membangun. Amin. Nah, kita buka Efesus 4. Efesus 4 ayat 32. Ini ayat bagus banget. Kesukaan Kesepa. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah teman-teman, kalau kita mau dibebas dari pengampunan itu gampang. Amin. Tapi tinggal diri kita. Apakah kita mau belajar mengampuni? Apakah kita mau lepas dari pengampunan? Nah, mulai dari diri kita. Amin. Kalau kita mengampuni, Bapakmu yang di surga akan mengampunimu. Nah, kalau kita mau belajar pengampunan banyak. Benar Kak Sepa? Tentang pengampunan. Tapi kita mau belajar tentang gimana prinsip kita menjadi orang yang mengampuni. Prinsipnya cuma satu. Sabar. Perkataan. Yang ketiga, hati. Amin. Hati pikiran dijaga. Nah, kejahatan akan datang ketika hati pikiran kita tidak dijaga. Betul? Kalau hati pikiran kita dijaga, udah pasti kita akan terbebas. Amin. Dari namanya dosa. Dosa itu bukan perjinan doang, tapi hati pikiran kita harus apa teman-teman? Baik. Selaras dengan firman Tuhan. Amin. Kalau hati pikiran kita tidak selaras, mohon maaf, saya mau berkata, pasti kejahatan akan datang. Betul nggak? Nah, mulailah jaga hati pikiran kita. Mulailah punya prinsip. Bang, saya mau menjaga hati pikiran kita. Amin. Nah, hati pikiran apa tuh yang harus kita jaga? Hati pikiran yang baik. Amin. Nah, gini teman-teman, ada beberapa cara praktis untuk
melupakannya. Yang pertama adalah doain yang menyakiti. Yang pertama, doain yang menyakiti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ungkapan perasaanmu dan lepaskan di hadapan Tuhan. Lepaskan. Kalau kalian masih punya sakit hati, iri, benci, lepaskan. Saya udah bilang, pengampunan itu sangat penting. Amin. Yang ketiga adalah katakan, aku mau mengampuni dalam hati. Kita harus katakan, kita harus mengampuni dalam hati. Amin. Nah, yang keempat adalah fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Itu yang kita praktisnya. Nah, dampak positifnya ada hati tenang, hubungan harmonis, teladan kasih Kristus. Nah, kalau kita udah mengampuni, yang pertama, poin pertama adalah hati tenang, hubungan menjadi harmonis, dan menjadi teladan dalam Tuhan. Amin. Nah, intinya pengampunan adalah keputusan hati. Nah, pengampunan adalah keputusan hati kita. Kalau hati kita mau mengampuni, kita melepas dari dendam dan luka dan mengikuti keteladanan Yesus. Amin. Nah, Tuhan aja di kayu salib menderita. Coba, bisa mengampuni, apalagi kita, orang berdosa. Betul nggak? Oh, betul nggak, benar teman-teman? Nah, makanya harus namanya pertama belajar mengampuni. Bang, pengampunan itu susah apa gampang? Susah. Apalagi udah dikatain, aduh, sakit banget hatiku. Tapi dari itu kita belajar. Pengampunan itu adalah supaya kita didewasakan. Proses supaya didewasakan. Bilang, proses supaya kita didewasakan. Saya mau bercerita dikit. Waktu itu saya belum bisa mengampuni. Sakitnya minta ampun Kak Sepa. Dikatain, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Teman gereja. Tapi saya buktikan, saya mengampuni orang, pelepasan, puji Tuhan. Sampai sekarang bisa melayani dengan hati yang tenang, hati yang tulus. Intinya, orang yang mau bertumbuh harus lepaskan pengampunan. Dimulai kapan? Sekarang. Amin. Nah, kalau orang tidak mau mengampuni, mohon maaf. Kata Bang Sepa, mending udah dijauhin, kalau nggak diblokir. Itu saja, oke? Benar kan Kak Sepa? Kalau nggak mau mengampuni, kita blokir aja orang kayak gitu. Oke, intinya mengampuni itu sangat penting. Oke, pengampunan itu sangat penting. Supaya kenapa? Prosesnya iman kita dibaharui. Dan supaya kita menjadi orang yang dewasa. Dan menjadi teladan dalam Yesus. Oke, situ saja. Kak Sepa mau tambahkan?